Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feni Ananda Putri. Saya ada NIT 22092042 dari kelas Delta. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari salah satu perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Manajemen persediaan ini mengacu pada proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, serta penjualan dan inventaris perusahaan. Fungsi manajemen persediaan sendiri yaitu, yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya, suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap harus diperlakukan. Yang kedua, yaitu mengantisipasi pemesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima akan sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ialah berjaga-jaga jika persediaan yang tidak dibutuhkan ternyata tidak terjual atau tidak tersedia di pasaran. Langkah ini digunakan untuk mengantisipasi barang atau bahan makanan atau bahan pangan yang diproduksi oleh perusahaan itu tidak tersedia di pasar, yang dijual atau kekurangan, yang intinya bahan tersebut langka di pasaran. Yang keempat, yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi para konsumen yang sudah memesan suatu barang di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor manajemen persediaan. Yang pertama, yaitu ada permintaan pasar. Yang kedua, ada proses produksi dan pengadaan. Yang ketiga, ada lead time supplier. Yang keempat adalah teknologi dan sistem informasi. Yang kelima itu ada kondisi ekonomi. Yang keenam ada kebijakan penjualan dan diskon. Yang ketujuh ialah kebutuhan teknologi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode manajemen persediaan. Yang pertama ada metode EQQ atau Economic Order Quantity. Salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan konsumen yang sudah diterima dan masuk ke perusahaan tersebut. Yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning. Metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku yang sudah dipesan oleh konsumen tersebut itu tersedia di perusahaan. Yang ketiga itu ada JIT atau Just in Time. Metode ini bisa disebut dengan istilah metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan yang cukup. Contohnya seperti tadi, takutnya barang-barang yang sudah dipesan itu bahannya langka di pasaran. Terus yang selanjutnya ialah ada analisa ABC. Apa sih analisa ABC itu? Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Hal yang dimaksud di sini adalah nilai total dari perusahaan, dari persediaan, bukan dari harga persediaan per unit. Jadi dihitung dari seluruh total persediaan. Jadi kayak bukan satu unit, nanti selanjutnya satu unit, jadi bukan seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan seputar manajemen persediaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.